Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhati wa niyati min niyati wa qasdi min qasdi wa ta'udu wa raqatu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ja'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana jemaah haji Indonesia nikah menggunakan visa ziarah. Yuk tonton videonya, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tiga hari terakhir ini, laporan dari Konjen Indonesia yang ada di Arab Saudi, ada tiga peristiwa yang cukup besar seperti itu. Jadi yang pertama adalah adanya 30 orang WNI, yang termasuk salah satunya adalah asal Madura, ternyata bisa masuk ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Nah, kemarin ketika ditanya oleh Linjam atau Seksi Perlindungan Jamaah atau PIH, dia mengatakan akan ada niatan untuk berhaji juga menggunakan visa ziarah itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata ada 50 WNI yang sudah sampai di Arab Saudi, tetapi ternyata harus dideportasi, tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Lalu yang ketiga adalah ada dua orang dari jemaah haji dari Lombok itu. Ada salah satu terpaksa juga harus dideportasi, harus kembali lagi ke Lombok karena ternyata dia masih termasuk dalam daftar cekal yang belum habis. Dia ini inisialnya M. Dia kena daftar cekal pada tahun 2019 sehingga dia belum boleh masuk Arab Saudi sampai dengan tahun 2029. Nah, sebetulnya dari Lombok itu ada dua orang yang pernah masuk daftar cekal, yaitu yang MH yang satunya, tetapi karena dia dicekalnya 2006 sehingga saat ini sudah bisa masuk lagi ke dalam Arab Saudi. Seperti itu kondisinya. Oke, lalu saya mau bertanya dan penasaran, apakah pada saat mau berangkat ke Madinah di Arab Saudi itu tidak ada pengecekan terlebih dahulu di Indonesia, Dimas? Oke. Untuk dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya untuk yang masuk daftar cekal, sebenarnya tidak bisa diketahui sejak dari Indonesia kecuali dia berangkat dari 3 terminal yang menggunakan skema fast track, yaitu dari Jakarta, Solo atau Surabaya, karena proses keimigrasian itu dilakukan di Indonesia. Tetapi kalau misalkan dia dari Lombok atau misalkan di daerah penerbangan lain selain Jakarta, Solo dan juga Surabaya, itu baru diketahui masuk daftar cekalnya itu ketika ada di Arab Saudi. Nah, untuk yang berbeda lagi adalah 50 orang itu. Rombongan 50 orang itu karena dia tidak masuk daftar cekal sebenarnya, tapi dia memiliki visa untuk pekerja musiman, sehingga sebenarnya dia bisa saja untuk masuk ke sini. Tetapi otoritas Arab Saudi mungkin dengan pertimbangan tertentu melihat bahwasanya apakah nanti ada dugaan penyalahgunaan atau ada potensi penyalahgunaan visa pekerja itu, akhirnya diputuskan untuk tidak boleh masuk ke Arab Saudi sehingga mereka harus dipulangkan ke Indonesia. Jadi ada dua kondisi yang berbeda seperti itu. Oke, lalu ini juga kita mendapatkan informasi bahwasanya ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih saja membawa rokok dengan jumlah sangat-sangat berlebih. Nah, itu bagaimana Dimas? Apakah nantinya sebelum berangkat disita atau memang baru ketahuannya pada saat di Arab Saudi, Dimas? Iya, betul sekali. Jadi sebelumnya memang sudah disosialisasikan untuk tidak terlalu banyak membawa rokok sebenarnya. Boleh membawa rokok, tapi maksimal hanya 200 batang. Tetapi kemarin ada sekitar 4 orang yang akhirnya membawa 4 koper itu menjadi bermasalah, sehingga barangnya, rokok yang di dalamnya sebagian besar disita dan hanya dikembalikan sebanyak 200 batang saja. Nah, sebenarnya apakah sudah bisa diantisipasi dari Indonesia? Seharusnya bisa, tetapi balik lagi, ini balik ke kesadaran jemaah haji masing-masing untuk tidak membawa rokok yang berlebihan. Nah,
memang baru akan ketahuan ketika sampai di Arab Saudi, terutama kalau dia tidak menggunakan sewa fast track, karena proses scanning dan sebagainya itu kan dilakukan di Arab Saudi. Nah, ketika di Arab Saudi ketika proses X-ray itu ada yang mencurigakan, baru nanti akan minta untuk diperiksa oleh otoritas ini. Baru di sini akan ketahui apakah entah itu rokok kah, entah itu makanan-makanan yang sebenarnya tidak boleh dibawa masuk ke sini, itu baru nanti akan ketahuan. Lalu apakah ada barang-barang lagi, Dimas, yang harus menjadi sebuah catatan maksud kami untuk jemaah Indonesia yang tidak boleh dengan keras dibawa ke Arab Saudi ini, Dimas? Ya, sebenarnya selain rokok ya ada beberapa barang lain, misalkan termasuk makanan, misalkan makanan-makanan yang masih mentah, daging-dagingan, itu juga sebenarnya tidak boleh dibawa masuk ke sini. Bahkan, tapi kalau makanan matang pun seperti misalkan rendang misalkan, atau misalkan bahasa lain yang lantas dibungkus plastik dengan sangat tebal, itu juga sebenarnya tidak boleh dibawa secara berlebihan karena bisa mengganggu jemaah yang lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin ketika itu nanti ada kebocoran, itu juga akan mengganggu yang lain. Sehingga disarankan untuk membawa makanan dari Indonesia itu yang bersifat kering saja daripada yang bersifat basah. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita akan masih terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali, Dimas. Kita akan menuju informasi lainnya pemirsa, yaitu dari pemerintah Arab Saudi yang kembali menindak tegas warga asing yang nekat masuk untuk berhaji tanpa visa resmi. Kali ini 30 WNI termasuk yang berasal dari Madura tertahan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka diduga menggunakan visa ziarah, bukan visa haji. Tak hanya terancam deportasi, mereka juga bisa dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Sekitar 30 warga negara Indonesia tertahan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah setelah kedapatan masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Mereka mengaku ingin berhaji meski tanpa visa haji resmi. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambari, para jemaah yang mayoritas berasal dari Madura ini bahkan ada yang membayar hingga 150 juta rupiah. Namun mereka menolak menyebut siapa yang memberangkatkan mereka, diduga telah di-briefing agar bongkar. Dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang yang kita bicara, kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji, dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya berhaji, untuk masuk untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji, dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satu mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Otoritas Saudi melakukan razia ketat bagi yang tidak memiliki visa haji. Mereka akan diturunkan di kilometer 14 perbatasan Jeddah Mekah. Pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan sanksi tegas berupa denda hingga 100 ribu rial atau sekitar 448 juta rupiah bagi pelaku maupun pihak yang memfasilitasi. Meski berbagai sosialisasi telah dilakukan, kasus serupa terus terjadi. KJRI Jeddah menghimbau warga agar tidak tergiur janji haji tanpa visa. Bagi yang ingin pulang, KJRI siap membantu proses pemulangan, namun biaya ditanggung sendiri. Nah, demikianlah sahabatku berita dari Arab Saudi tentang jemaah haji Indonesia yang nekat menggunakan visa ziarah.
penjagaan itu harus betul-betul diawasi dari negara kita itu sendiri. Sampai jemaah haji yang sudah sampai ke kota Makkah dia bermasalah, ya. Kenapa? Karena pelayanannya di negara kita itu sendiri kemungkinan kurang maksimal, ya. Seandainya penjagaannya atau pengawasannya di negara kita yang berkaitan dengan urusan haji betul-betul dengan ekstra ketat, ya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang telah kita saksikan. Nah, demikianlah sahabatku videonya, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak suka abaikan saja. Dan tetap semangat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.